Membaca kehidupan terkadang seperti membaca dan memahami sebuah tulisan. Ada hal-hal yang mudah dipahami saat kita mengerti dan mampu memaknainya. Dan ada juga hal-hal yang sangat rumit untuk dipahami saat kita tidak mengerti dan tidak mampu memaknainya. Seandainya saja seseorang selalu pergi bersamamu setiap saat, mereka juga tidak akan mampu menjadi penjaga batinmu, apalagi menjadi penjamin dirimu untuk bebas dari penderitaan. Satu-satunya orang yang dapat menjaga dirimu dari penderitaan adalah dirimu sendiri. Terkadang, kesejukan suatu tempat bukan berasal dari tempatnya, melainkan berasal dari batinmu yang penuh kedamaian dan ketenangan. Jejak langkah perjalanan seseorang adalah sulit untuk dilihat dengan mata biasa. Hal ini karena tidak ada segala hal yang mengarah pada keabadian. Dengan kata lain, pada setiap kelahiran akan selalu mengarah pada sifat ketidakkekalan dan menuju pada kematian. Kebajikan sesederhana apapun akan membantu mengarahkan pikiran pada kualitas luhur. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kualitas luhur yang dimunculkan dan dikembangkan, bahkan walau hanya di dalam pikiran. Hari-hari yang bahagia adalah kumpulan dari kelegaan hati, ketenangan batin, dan kesehatan jasmani. Seseorang hendaknya berupaya untuk mengembangkan kualitas terbaik dalam menyeimbangkan ketiga hal tersebut. Untuk mengubah perasaan, maka seseorang harus mampu mengubah pikiran dan cara pandang terhadap semua kondisi kehidupan, karena kegelapan batin akan menutup munculnya kebijaksanaan, sedangkan kejernihan batin membuka munculnya kebijaksanaan. Kebaikan hati manusia adalah suatu tanda hadirnya kualitas luhur. Mereka menjadi teman terbaik, kebahagiaan dalam siklus kehidupan yang terus berputar. Sesungguhnya hanya dengan kewaspadaan terhadap sebab-sebab yang memunculkan penderitaan, seseorang akan dapat mencegah timbulnya penderitaan yang baru. Selanjutnya, jangan pernah ragukan kebaikan, meskipun kecil, karena setiap jalannya akan membuka pintu kebahagiaan. Sekalipun waktu dan kesempatan begitu sangat singkat muncul, namun gunakan itu semua untuk manfaat kebaikan. Terkadang kehidupan bergantung bagaimana cara kamu memaknainya. Jika suatu simbol dimaknai dengan pengertian yang benar, semua hal tersebut akan membangun dasar kebajikan yang tidak ternilai. Kebajikan manusia bermula dari keyakinan tentang hukum sebab akibat. Itulah alasan mengapa berbuat baik yang muncul dari keyakinan dan pengertian benar tidak akan menimbulkan penyesalan. Dalam hidup, semakin kamu memahami dan tenang, maka hatimu akan damai dan tidak lagi terusik dengan pembandingan apapun. Setiap proses dalam kehidupanmu adalah sangat berharga. Yakinlah dengan apa yang menjadikanmu lebih tenang dengan segala tempaan perubahan dan dapat berdamai dengan gelombang realitas kehidupan adalah yang terbaik. Menikmati dan terlena dengan kesenangan indera di masa kini adalah sumber penderitaan di masa depan. Janganlah lengah terhadap apapun, baik kesenangan maupun penderitaan, karena semua perubahan adalah buah dari perbuatan baik dan buruk yang masih selalu bergerak bersama proses kehidupan. Kekuatan dan kesehatanmu hari ini tidaklah kekal. Organ tubuh yang rapuh ini, pada saat kematian tiba, semuanya tidak akan mampu melayani siapapun.
seseorang harus benar-benar melihat ini. Pada akhirnya, seseorang tidak akan mampu menolak apapun hukum perubahan dalam kehidupan ini. Apapun itu bentuknya, baik nafsu keinginan, kebencian, kemalasan, dan kelambanan, keraguan-raguan ataupun kegelisahan dan kekhawatiran, semua berakar dari keinginan yang tidak mampu dilihat sebagai akar penderitaan. Dunia ini nampak sejuk dan cerah dengan pikiran, perilaku, dan ucapan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Sebaliknya, dunia ini nampak gersang dan gelap karena pikiran, perilaku, dan ucapan yang dipenuhi dengan keburukan. Karena sebenarnya, kebajikan manusia menjadi ingatan yang sangat membahagiakan saat mengenangnya. Dalam hidup, menjadi kuat bukan soal tentang seberapa keras kamu melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kamu tidak menyakiti balik orang yang telah menyakitimu. Maka, jadilah manusia yang kuat seperti itu. Bukan kuat karena menaklukkan orang lain, namun kuat karena telah menaklukkan dirimu sendiri. Ketika kamu terus membiarkan opini kebanyakan orang mengendalikan apa yang kamu lakukan, maka jangan heran jika kamu terus mendapatkan hasil yang sama dengan yang didapatkan oleh kebanyakan orang. Perjalanan kehidupan hanya perlu dipahami sebagai hal yang terus berubah. Ada buah-buah dari kejayaan dan ada buah-buah dari keruntuhan. Semua siklus yang bermula dari sebab-sebabnya. Bagaimanapun juga, kehidupan memberi kesempatan dirimu untuk memahami sifatnya, karena pada akhirnya kita harus kembali merenungkan bahwa upaya kita yang sesungguhnya adalah bukan kesiapan utama menghadapi kematian dengan kebajikan, tapi bagaimana seseorang mampu mengatasi kelahiran dengan batin waspada terhadap perubahan kehidupan. Orang-orang yang kamu temui dalam hidup hanyalah penghubung perjalanan kehidupanmu. Setelah itu, kamu sendiri yang harus menyelesaikan perjalanan hidupmu selanjutnya. Ada kalanya, membiarkan dirimu untuk hanya diam adalah keputusan terbaik daripada mengembara pada percakapan yang merusak keheningan batinmu. Bukan karena kelahiran sebagai pria ataupun wanita, seseorang yang tidak lagi berbuat sembrono melalui badan, ucapan, dan pikiran, serta dapat mengendalikan segala bentuk tindakannya, maka sebenarnya yang demikian dapat disebut sebagai orang yang bijaksana. Jika seseorang dapat menyebut dirinya terkendali dari tindakannya, maka tidak perlu mengubah sisi luarmu untuk hanya memperoleh pujian dari orang lain. Karena dengan demikian, kamu akan selalu dipuji oleh kebenaran. Kamu hanya akan menemukan momen bahagia saat batinmu tidak terbebani oleh kemelekatan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena demikianlah sebenarnya kata lain untuk menyebutkan kedamaian. Setiap kesempatan kebajikan selalu memberikan suasana kebahagiaan dan ketenangan, sekalipun untuk hal-hal yang sederhana. Yang ditakuti ada dalam proses pikiran, sementara yang dijalani ada dalam realitas kehidupan. Ketika kamu meremehkan seseorang, sebenarnya kamu sama sekali tidak akan mampu melihat kualitas luhur pada dirimu dan juga orang lain.